Video seorang HRD di media sosial. Dalam narasinya, Jover disebut tidak memproses rekrutmen dan hanya formalitas perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan akan menuntut seorang perwakilan Human Resources Development yang menyebut Jover hanya formalitas. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah akar permasalahan di negeri ini terkait ketenagakerjaan, dan lantas apa solusi untuk masalah ketenagakerjaan ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat tenaga kerja Bung Imam Ghazali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Ya, Bung Imam, lagi-lagi mirisnya kehidupan di negeri Konoha ya, kalau boleh mengutip dari netizen, dan juga kita saksikan bersama berdesak-desakan adanya job fair yang baru-baru ini di Jawa Barat. Bahkan dari 25.000 pelamar yang hadir, hanya 3.000 lowongan yang tersedia. Menurut Anda bagaimana fenomena ini, Bung? Ya, eh, terima kasih Mas Anggi. Jadi job fair itu adalah salah satu bentuk dalam tanda petik pasar ya, ketenagakerjaan di Indonesia. Selain juga banyak sekali pasar-pasar atau semacam tempat pertemuan bagaimana tenaga kerja, pencari tenaga kerja dengan penyedia tenaga kerja itu bertemu. Jadi kalau job fair ini memang rutin, Mas Anggi, rutin. Dan banyak di, tersedia di beberapa apa namanya tempat ya. Biasanya kegiatan job fair ini bisa berasal dari inisiasi pemerintah melalui biasanya Dinas Ketenagakerjaan, atau bahkan sekarang itu ada juga lembaga pendidikan ya, kampus-kampus dan sebagainya, atau SMK dan sebagainya juga mereka bikin event job fair. Atau sekarang juga ada ngetren di mana ada semacam event organizer juga yang semacam kayak pameran, ketenagakerjaan dan sebagainya yang juga membuka peluang itu. Dan dari sisi tenaga kerja, pencari tenaga kerja mas saya, ini memang mereka sangat antusias karena kita tahu tidak ada seorang pun yang nganggur itu kalau tidak ingin kerja. Sehingga begitu ada informasi, mereka akan menyerbu informasi itu. Ya, termasuk yang mungkin kejadian di beberapa waktu yang lalu tempat ya, yang kita juga turut prihatin dengan kejadian itu. Kemudian dari sisi perusahaan, eh, job fair ini juga sebagai sarana untuk mencari tenaga kerja yang mereka butuhkan. Artinya di sini bagaimanapun untuk mereka berproses melakukan usaha mereka, mereka butuh sumber daya manusia. Maka job fair ini menjadi salah satu resource untuk mencari tenaga kerja yang mereka butuhkan, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Ya. Sementara kalau misalkan dari sisi pemerintah, job fair ini adalah salah satu program unjuk pelayanan. Itulah sebabnya job fair ini menjadi sebuah program yang rutin biasanya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, biasanya lewat Dinas Ketenagakerjaan. Itu kalau kita bicara job fair, apa namanya, Mas Anggi. Jadi tidak ada istilah kemudian pemerintah nanti memberi sanksi dan sebagainya kepada pihak penyedia. Justru biasanya pemerintah yang menjemput, menawarkan, dan menginformasikan kepada pihak dunia usaha bahwa mereka akan mengadakan job fair dan diharapkan perusahaan-perusahaan itu ikut berpartisipasi. Begitu, Mas Anggi. Yang kita juga ketahui dalam video tersebut sampai berdesakan hingga ada statement yang menyatakan ini hanya formalitas. Menurut Anda, Bung Imam, apakah job fair ada refleksi nyata dari masalah besar fenomena yang bernama pengangguran struktural, Bung? Iya, kasus job fair ini kemarin kita lihat di di satu wilayah ketika mengadakan, mereka menginformasikan jumlah peluang kerja atau kesempatan lowongan kerja sekitar 2.500 lowongan.
sementara yang datang kalau tidak salah sekitar 25 ribuan. Nah, sehingga akhirnya terjadilah insiden itu. Ini kita bisa lihat dari dua sisi, Mas Anggi. Yang pertama dari sisi teknis. Kasus job fair yang terjadi beberapa waktu lalu itu membuktikan bahwa secara teknis penyelenggara tidak siap. Dan kita bisa mengatakan juga tidak profesional. Ya, masalahnya kan sepele, bagaimana mereka menyediakan barcode, padahal dengan teknologi yang sekarang itu ya mestinya lebih mudah untuk itu. Ya, kalaupun barcode-nya kurang ya kan tinggal di-share dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa secara teknis memang penyelenggara tidak siap dan ini mestinya juga dimintai pertanggungjawaban kenapa tidak siap, ya, supaya bisa ke depan bisa lebih bagus. Ya, ini yang dari sisi teknis, Mas Nenggi. Nah, yang tidak kalah penting adalah dari sisi strategis. Kasus itu menunjukkan bahwa betul jumlah jumlah pengangguran di negeri ini ternyata sangat tinggi. Dan saya yakin kasus yang kemarin itu hanya salah satu spot. Kalau kita mau adakan job fair di tempat yang lain pun pasti kasusnya juga sama. Antara jumlah pelamar dengan jumlah lowongan itu tidak sebanding. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di negeri ini sangat tinggi. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan, Mas Anggi. Ya, pertanyaan terhadap apa? Terhadap data-data yang selama ini di-share oleh pemerintah tentang bagaimana ekonomi kita baik-baik saja, bagaimana jumlah pengangguran tidak banyak, bahkan kemudian cenderung menurun dan sebagainya. Ya, kasus itu menunjukkan bahwa data-data itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan data-data itu hanya bersifat pencitraan. Jangan-jangan kasus Jover kemarin hanya salah satu bagian daripada kasus-kasus yang mungkin belum terungkap. Ya, betapa susahnya mencari pekerjaan dan itu adalah jumlah fakta tentang jumlah pengangguran di Indonesia. Dan ini menurut saya adalah PR besar bagi kita, Mas Anggi, kalau saya menyikapi daripada Jover tersebut. Dan mengapa hingga kini masih terjadi ketimpangan antara yang tadi Bung Imam sampaikan, jumlah pencari kerja dan ketersediaan lowongan, bahkan yang juga kita simak di pusat industri itu, Jawa Barat tuh bahkan pusat industri di Bung Imam. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau kita lihat mudah, ya. Kita semua tahu bahwa ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara supply sama demand terkait dengan pasar tenaga kerja, Mas Anggi. Artinya supply-nya yakni pelamar kerja, jumlah tenaga kerja yang membutuhkan itu banyak sekali, sementara demand-nya yakni lowongan tenaga kerja itu sedikit. Jadi artinya adalah bahwa ketidakseimbangan terjadi karena jumlah tenaga kerja yang mencari kerja itu tinggi, sementara peluang kerjanya rendah. Nah, yang jadi pertanyaan kan bukan jumlah tenaga kerjanya tinggi, Mas Anggi. Nanti kalau jumlah tenaga kerja tinggi, akhirnya kemudian ujungnya ngomong berarti jumlah penduduk kita terlalu banyak. Kan tidak bisa begitu. Karena jumlah penduduk yang banyak itu sebenarnya juga aset, ya. Di beberapa negara sekarang bahkan di negara yang lain malah krisis ya, krisis karena jumlah penduduknya rendah. Jadi jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk yang tinggi itu sebenarnya adalah aset, bukan masalah. Jadi oleh karena itu yang masalah sebenarnya adalah peluang kerjanya. Ya, peluang kerja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa peluang kerja itu rendah? Nah, peluang kerja rendah itu bisa dikarenakan beberapa hal, Mas Anggi. Yang pertama, itu adalah karena penggunaan teknologi. Jadi kita tahu misalkan di industri manufaktur dan sebagainya itu penggunaan teknologi yang canggih, automation dan sebagainya, menyebabkan kemudian kebutuhan akan orang itu menjadi, manusia itu menjadi berkurang. Nah, semuanya serba otomatis, sehingga tentu saja jumlah kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia berkurang. Ini salah satunya. Salah satu dari kenapa peluang kerja rendah. Jadi yang tadinya misalnya kebutuhan 100, dengan automation cukup 20 misalkan. Nah, sehingga peluang kerja menjadi rendah. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa bisa jadi peluang kerja rendah itu sebenarnya peluang kerjanya ada, tapi tidak match dengan skillnya, Mas Enggi.
Jadi tidak match antara kebutuhan dengan skill pencari kerja. Nah, ini kalau kita runut, kenapa kok tidak match? Ya, itu karena dilihat dari latar belakang pendidikan dan keterampilan yang diperoleh oleh para pencari kerja. Nah, itu kemudian kita runut kembali, itu menunjukkan bahwa yang pertama, kurikulum pendidikan kita mungkin bermasalah. Sehingga harusnya setelah selesai sekolah, langsung dibutuhkan, tapi ternyata tidak. Karena perusahaan akhirnya berpikir, ketika aku rekrut orang, fresh graduate dan sebagainya, harus ngajari lagi. Ya. Kalau ngajari sebentar tidak ada masalah. Kalau gap antara kurikulum keterampilan skill dengan yang dibutuhkan tinggi, otomatis kan butuh waktu lama untuk mengajari. Dan itu adalah sebuah pemborosan bagi pihak apa namanya pengusaha atau dosen. Nah, kurikulum kemudian yang kedua, tidak hanya kurikulum, banyak juga yang ternyata pendidikannya rendah. Karena pendidikan rendah, ditanya lagi, kenapa kok tidak sekolah tinggi? Itu karena memang biaya mahal. Seperti misalkan di kuliah saja ini. Kuliah di tempat kita itu biaya kuliah lebih mahal. Ya, bahkan ada beberapa teman kemarin yang anaknya disekolahkan di Malaysia, ya. Di Malaysia itu kadang lebih rendah daripada di Indonesia, sehingga beberapa orang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke Malaysia daripada ke Indonesia. Meskipun katanya sekolah ke luar negeri itu mahal, ternyata di beberapa universitas Malaysia biayanya lebih rendah atau sama dengan di Indonesia. Kalau sama kan lebih bergengsi lulusan luar negeri ya. Nah, ini artinya kurikulum dan mahal biaya ini menjadi PR. Dan itu PR siapa? Tidak lain penanggung jawab utama adalah pemerintah. Itu yang kedua, Mas Inggi, ya. Kemudian yang ketiga, peluang kerja rendah yang tadi menyebabkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya muncullah kasus insiden job fair itu. Yang ketiga itu adalah penggunaan tenaga asing. Nah, ini juga masalah ini. Sebenarnya orang kita itu ada, baik skill maupun jumlahnya. Tetapi tidak bisa menempati posisi-posisi pekerjaan itu karena sudah diisi dengan tenaga kerja asing. Nah, kenapa kok diisi oleh tenaga kerja asing? Salah satu sebabnya karena memang ada kebijakan membolehkan menggunakan tenaga asing. Meskipun memang ada undang-undang atau peraturan yang hanya tenaga kerja asing yang skill saja yang bisa menempati posisi itu. Tapi kenyataannya, ya kita tahu semua di lapangan, ada juga tenaga kerja asing yang unskill yang juga bekerja di Indonesia. Dinuturi lagi karena sudah terikat dengan perjanjian bilateral bahwa kalau dia mau investasi di negeri ini, ya, maka dia juga diperbolehkan untuk membawa orang-orangnya kerja di sini. Alasannya adalah memudahkan koordinasi, mempercepat proyek, dan sebagainya. Nah, penggunaan tenaga kerja asing ini menunjukkan bahwa berarti negeri ini masih tunduk kepada asing, lebih mengutamakan asing daripada eh, putra bangsa. Nah, ini kan juga bermasalah, masalah yang ketiga. Dan yang terakhir, ini adalah permasalahan yang lebih besar lagi, Mas Anggi, yang menurut saya adalah menjadi renungan kita bersama. Apa itu? Peluang kerja yang rendah itu menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, ekonomi kita sedang bermasalah. Kalau ekonomi itu sedang bermasalah, ada dua hal, daya beli menurun, sehingga produksi menurun, otomatis industri juga menurun. Gitu. Yang kedua, bisa jadi karena karena investor itu sudah usaha-usaha itu tutup. Usaha-usaha tutup itu bukan karena daya beli kita nggak ada yang beli, nggak. Kadang-kadang karena investornya itu lari, pingin pindah saja. Jadi pingin pindah di negara lain dan sebagainya. Artinya Mas Ari, peluang kerja rendah ini disebabkan ekonomi bermasalah itu karena salah satunya adalah kita itu menggunakan ekonomi kapitalis yang mengukur bahwa eh, besarnya investor dari asing itu menunjukkan sebuah prestasi bagi negeri ini.
tapi lupa bahwa ternyata investasi yang dilakukan oleh para investor itu kadang-kadang adalah informasi non-real, bukan investasi real. Non-real itu ya seperti beli saham, apa gitu, pinjam. Nah, itu kan dengan mudah pindah ya, karena tidak ada aset di negeri ini. Nah, karena kita menggunakan kapitalis itu sebabnya investor mudah hengkang. Nah, hengkangnya kapitalis itu kadang-kadang juga karena kegoncangan fiskal, mata uang yang tidak stabil. Itu juga kadang-kadang membuat investor juga goncang ya. Artinya berarti masalah ketenagakerjaan sampai pada akhirnya muncullah insiden job fair. Jadi insiden job fair itu hanya sebuah apa letusan-letusan bentuk daripada masalah yang sungguhnya adalah karena ekonomi kita sedang bermasalah. Kenapa ekonomi kita bermasalah? Karena kita kemungkinan salah untuk mengambil sistem. Apa itu? Sistem kapitalis. Yang kita mendewa-dewakan para investor, ternyata investor itu dengan mudah hengkang dari negeri ini. Dan kemudian terjadilah masalah ketenaga kerjaan. Itulah yang menurut saya, apa namanya, Mas Anggi, masalah-masalah yang kalau kita runut penyebab dari masalah-masalah ketenaga kerjaan di Indonesia atau adanya pengangguran yang dikatakan tadi menarik, yakni pengangguran struktural. Begitu Mas Anggi. Jadi kalau Bung Imam untuk paparannya ini menjadi tamparan berarti untuk kita dan juga menjadi renungan yang jangan sampai disia-siakan tadi yang Bung Imam sampaikan, bonus demografi ini bukan bencana apalagi disusul dengan solusi vasektomi gitu ya Bung Imam, padahal tadi Bung Imam sampaikan di negara lain justru kekurangan sumber daya alam. Tadi juga disampaikan Bung Imam ini sekelumit dan masalahnya tadi yang utama itu adalah penggunaan sistem kapitalis. Jadi kalau sekali lagi Bung Imam untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.